Putri Ardiansa, biasa dipanggil Fiona. Hari ini aku akan live bersama Miss Amelia Nisa. Halo teman-teman, assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan, namaku Ajwa Fiona Zaikra Putri Ardiansa. Aku biasa dipanggil Ajwa atau Fiona. Aku duduk di kelas 4 SD di SDN Temas 01 Kota Batu, Jawa Timur. Aku berusia 9 tahun. Hari ini aku live loh bersama seorang wanita yang sangat hebat dan memiliki banyak prestasi loh teman-teman. Pasti teman-teman penasaran kan dan ingin tahu siapa wanita itu? Iya, benar, Miss Amelia Nisa. Beliau adalah seorang dokter muda Indonesia Model Top 15 Miss Global Indonesia 2018, Miss Global DKI Jakarta 1 2018, finalis Abang None Jakarta Pusat 2010. Wah, banyak sekali kan prestasinya Miss Amelia Nisa. Kita masih stay tune di live nunggu Miss Amelianya bergabung bersama kita ya teman-teman. Iya. Aku kelas 4 SD. Aku live bersama Miss Amelia Nisa. Hobiku modern dance, tradisional nari, modeling, berenang, dan bersepeda. Stay tune dulu ya teman-teman. Nunggu Miss Amelia Nisa.
bergabung. Makasih. Iya. Teman-teman pasti ingin tahu apa yang prestasinya Miss Amelia Nisa. Miss Amelia Nisa, beliau adalah seorang dokter muda, Indonesia model, top 15 Miss Global Indonesia 2018, Miss Global DKI Jakarta 1 2018, finalis Abang None Jakarta Pusat 2020. Hai Cila. Iya Cila. Makasih. Sabar ya teman-teman menunggu Miss Amelia Nisa. Makasih. Mungkin Miss Amelia masih sibuk. Sabar ya. Hobiku modern dance, modeling, tradisional nari, bersepeda, dan berenang. Usiaku 49 tahun. Maaf ya, salah omong.
kelas 4 SD. Aku ulangi lagi ya. Perkenalkan, namaku Ajwa Fiona Zaikra Putri Ardiansa. Biasa dipanggil Fiona atau Ajwa. Aku kelas 4 SD dan bersekolah di SDN Temas 01 Kota Batu, Jawa Timur. Aku berumur 9 tahun. Terima kasih. Kok lama ya miss-nya? Sabar ya. Beliaunya mungkin masih sibuk. Sabar ya, Cila. Halo. Halo, Mama. Baik. Masih di stay tune ya acaraku. Masa sih? Ya. Makasih, Cila. Iya. Temaku adalah Save the Earth and World.
melindungi bumi dan dunia. Aku les sama Miss Amelia Nisa. Hai Om Afif. Punya, tapi saudara. Punya, namanya Gila. Sabar ya teman-teman. Nah, ini Missnya mulai bergabung. Halo Miss. Halo, Azla ya? Iya, atau Fiona. Oke, Fiona. Hai Miss Amelia Nisa. Kenalkan, namaku Ajwa Fiona Zaikra Putri Ardiansa. Aku biasa dipanggil Ajwa atau Fiona. Oke, Aku halo semua. duduk di kelas 4 SD. Oke, bagus. Aku ulangi ya, Miss. Kenapa? Aku biasa dipanggil Ajwa atau Fiona. Aku duduk di kelas 4 SD. Oke, aku enaknya panggil kamu Fiona kali ya? Ya, Miss. Oke. Sebelumnya ini aku pengen perkenalan dulu. Nama aku Amelia dan kesibukan aku sekarang mostly di rumah karena kan kita ada program social distancing ya. Jadi aku work and study from home gitu. Dan aku sudah menyelesaikan setengah studi aku di kedokteran. Gitu. Oke, apa kabar kamu? Baik? Baik. Di sana gimana untuk pandeminya? Masih ada social distancing nggak? Iya, Miss. Di kota saya. Kamu, kamu base-nya di mana sih? Kamu sekarang lagi di mana?
di Kota Batu. Oh, Malang ya? Ya, Kamu sekolah di rumah? Sekarang iya. ada work from home. Oh, oke. Semangat ya. Pokoknya semua ini akan berlalu. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa nih yang enak siang-siang gini? Boleh perkenalkan prestasi Miss nggak? Sorry, agak terputus-putus. Prestasi apa saja yang kakak prestasi, Miss? Oke, alhamdulillah, aku pernah mendapat gelar top 15 di Miss Global Indonesia 2018 dan Sabang None Jakarta Pusat 2019. Sorry, Miss Globalnya 2018 dan Abang None Jakarta Pusatnya 2019. Tuh, Wah, dan banyak sekali prestasi yang sudah kakak raih. belum sih ya. Dan sekarang aku sedang melanjutkan pendidikan aku ke jenjang untuk mendapatkan gelar dokter, yaitu koasisten atau yang bisa kita sebut koas atau dokter muda. Jadi aku sudah selesai di preklinik, sekarang menuju ke clinical base-nya, yaitu dokter muda. Gitu. Wih, hebat kakak. Kamu sendiri gimana sekolah online? Ada kendala nggak? Pasti susah sih ya, karena aku pun juga melakukan sekolah online gitu. Alhamdulillah, Miss. Lancar. Lancar. Nggak ada, maksudnya nggak ada kendala. Pasti, pasti kan ada trouble ya, yang namanya internet kadang suka mati dan lain sebagainya gitu. Selain sekolah, kamu apa aja kegiatannya? Aku latihan di les-lesan. Les di non akademis atau akademis? Modern, dance, Hmm. modeling, tradisional, nari. Sudah itu aja. Ih, good job. Bagus. Jadi kamu sendiri udah tahu dong ya, Nona passion Akademi. gitu. Kamu sendiri, kamu suka fashion? Iya. Aku juga di seumuran kamu dulu. Kamu sekarang kelas 4 SD ya? Coba ulangi, Kak. Kamu sekarang kelas 4 SD kan? Iya. Dulu di zaman aku pas segede kamu nih, waktu aku kelas 4 SD tuh aku suka banget fashion. Jadi pokoknya kalau zaman dulu itu kan belum terlalu gadget ya, belum terlalu apa sih, aku tuh belum terlalu ke internet gitu mencari sesuatu. Jadi aku tuh ngelihatnya di majalah dulu kan. Mama aku sering beli majalah, aku lihat majalah-majalah fashion gitu, aku lihat mode-modenya. Aku suka uh, recreate, misalkan dulu tuh aku suka banget sama Alexa Chung. Terus aku suka apa fashionisnya gitu, karena sense of fashionsnya itu benar-benar futuristik dan benar-benar simple. Jadi pas seumuran dan it's good things gitu. Dan menurut aku kamu di umur kamu sekarang kamu udah belajar modern dance dan lain sebagainya, it's a good things gitu. Keep up to your work. Makasih, Kak. Terus gimana modern dance-nya? Kamu udah pernah ikut lomba atau Pernah di mana? Dan tingkat di, apa? di Ramayana. Tapi baru 1 kali. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Di umur kamu yang segini dan kamu udah punya confidence untuk passions kamu tuh udah bagus banget sih. Kamu ini ya, murid di Cloudfire School ya? Iya. Gimana being a model gitu? Sekolah modeling. Iya. Gimana rasanya?
Senang. Udah dapat ilmu apa aja nih tentang modeling? Banyak sekali. Banyak kan? Seru kan? Seru. Keep work ya, karena menurut aku basic berjalan itu bagus ya untuk kedepannya, karena kan kita seorang perempuan kan, dan bagus ketika cara jalan kita bagus gitu, itu uh, good point buat kita. Jadi aku selalu sama kamu di kelas 4 SD udah, kamu kelas 4 SD kan ya, udah belajar banyak gitu. It's good things. Belajarku di bidang modern dance banyak, Kak. Oh gitu. Boleh ceritain? Di juara 1 di Transmart, di Mato, di Ramayana juara 2, dan sudah itu. Bagus. Terus kita mau ngomongin apa nih untuk siang ini? Tentang Save the Earth and World. Sorry, terputus. Save the Earth and World. Oke, jadi tentang cara Atau menjaga lingkungan ya. dunia. Oke. Sebenarnya ini isu yang menarik karena isu ini tuh selalu diangkat di skala kecil sampai skala internasional sih menurut aku. Dan it's a good thing dari mulai sejak dini kita tuh harus tahu apa aja sih yang harus kita jaga gitu, supaya bumi kita ini kan sudah semakin lama semakin menua kan umurnya. Jadi gimana caranya kalau kita untuk menjaga bumi ini tetap sehat, dan di masa pandemi ini tuh kita wajib menjaga gitu. Itu menurut Ya, aku. Miss. Dan tapi aku menjelaskannya, I'm not an expert, jadi aku menjelaskannya sesuai dengan apa yang aku tahu sih gitu. Kita masuk pertanyaan ya, Miss. Iya, boleh. Apa sih pengertian global warming itu sendiri, Kak Amel? Global warming itu atau pemanasan global ya. Pemanasan global itu sendiri atau peningkatan rata-rata suhu atmosfer atau lapisan bumi. Jadi dampaknya itu berdampak pada iklim dan cuaca yang berubah-ubah, yang tidak menentu. Jadi kita tahu sendiri di Jakarta itu panas banget jadinya. Itu disebabkan oleh yang pertama polusi udara. Polusi itu bisa dari asap transportasi, pemakaian mobil. Di Jakarta sendiri dalam satu keluarga itu biasanya terdiri dari ibu, ayah, dan anaknya kan. Nah, ibunya kadang pakai mobil sendiri, ayahnya pakai mobil sendiri untuk bekerja, dan anaknya juga pakai mobil sendiri untuk bekerja. Bayangkan kalau dalam 5 keluarga mereka punya mobil sendiri-sendiri gitu. Itu kan membuat polusi lebih meningkat di Jakarta. Yang kedua tuh gedung-gedung bertinggi. Terus yang ketiga itu ada asap dari industrial gitu. Itu sepemahaman aku. Jadi kebanyakan polusi di ibu kota itu dari situ. Dan emang lebih banyak sih dari situ. Gitu. Apa saja yang mengakibatkan terjadinya global warming, Kak Amel? Yang sudah tadi aku sebutin ya, terjadinya dampak dari global warming ya berarti. Kalau penyebab global warmingnya tadi aku udah sebutin, yang tadi dari polusi udara, terus dan lain sebagainya. Kalau misalkan dampaknya sendiri itu jadinya cuacanya tidak menentu. Yang panas banget, bisa tiba-tiba hujan, dan juga untuk kesehatan kulit. Karena kita tahu sendiri kalau di ibu kota itu kita ini beraktivitas kan kebanyakan di luar ruangan kan ya. Apalagi untuk pekerja-pekerja yang harus bekerja di luar ruangan. Kalau kita terpapar sinar ultraviolet lebih dari 15 menit itu bisa menyebabkan kulit muka itu kan terbakar gitu. Dan kalau
terus kalau sering kebakar kulit wajah, kulit muka atau kulit tangan, kulit badan dan sebagainya, itu bisa berakibat tidak baik untuk kesehatan kulit. Jadi dampaknya banyak banget sih sebenarnya. Tuh. Apakah microbeach body scrub dan facial scrub itu Kak di dalam alat atau bahan kosmetik? Sorry, bisa diulang nggak? Putus-putus. Apakah microbeach body scrub dan facial scrub itu Kak di dalam alat atau bahan kosmetik? Oke, kalau microbeads itu setahu aku dia tuh buliran-buliran scrub tapi dari plastik. Tapi aku nggak terlalu tahu dan itu bukan aku menjelaskan kali ya karena I'm not into that gitu. Tapi yang aku tahu kalau misalkan scrub itu bagus untuk eksfoliasi. Jadi kita ini kan perempuan. Nah, kita itu sering terpapar make up, ya kan? Which is make up itu nggak bagus untuk kulit kita. Apalagi untuk yang punya pori-pori besar gitu kan, yang kulitnya berminyak cenderung berjerawat. Ya itu aku. Jadi aku melakukan eksfoliasi gitu. Nah, facial scrub itu digunakan tidak boleh setiap hari, minimal dalam 1 minggu itu 2 kali. Nah, scrub itu sendiri atau exfoliator itu sendiri bisa banyak bentuknya. Yang aku sering pakai itu sebenarnya tuh aku jarang sih pakai scrub. Yang sering aku pakai itu adalah chemical exfoliation. Jadi aku biasanya pakai yang kayak gini. Aku kayaknya aku nggak rekomendasiin kamu deh, karena kan kamu umurnya juga masih di bawah kamu di bawah berapa sih? Bawah 14 tahun ya? Ya, Kamu Kak. umurnya berapa? 9 tahun. Kamu masih umur 9 tahun dan kulit kamu itu masih bagus banget gitu kan. Sel-sel di kulit kamu tuh masih istilahnya masih remaja gitu. Masih belum ada tanda-tanda penuaan dan lain sebagainya. Tapi it's good for you kalau misalkan kamu mau menjaga kulit kamu dari sejak dini gitu. Dan aku pun seperti itu, karena aku umurnya 20 ke atas, jadi aku melakukan eksfoliasi. Nah, facial scrub itu salah satu untuk eksfoliasi. Itu bagus, apalagi kalau kita terpapar sinar matahari, sering terpapar polusi gitu kan, itu bagus. Kayak gitu. Itu scrub itu adalah suatu bulir-bulir ya, bulir-bulir kecil, itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah atau di tubuh bisa. Jadi tuh bisa ada facial scrub, ada body scrub dan lain sebagainya. Gitu. Kok kayak jualan ya? Nggak apa-apa, Kak. Kamu sering scrub di rumah? Nggak pernah. Aku pun di umur kamu juga gak pernah scrub sih. Tapi untuk kalian yang umurnya udah di atas 15 mungkin ya, atau 17, itu bagus. Oke, ada lagi? Apakah keuntungan dan kekurangan yang akan ditimbulkan dalam penggunaan microbeach atau body scrub atau facial scrub yang ditemukan di beberapa kosmetik? Untuk aku sendiri itu so far so good. Jadi aku tuh selalu ngeliat dulu nih ingredients-nya. Jadi bahan-bahan apa yang menurut aku itu cocok untuk kulit wajah aku. Misalkan untuk kulit yang kering. Untuk kulit yang kering itu menurut aku boleh melakukan eksfoliasi, tapi mungkin dalam seminggu tuh bisa sekali aja. Atau jangan, misalkan kita eksfoliasi disuruhnya 15 menit, mungkin bisa dikurangi jadi 10-7 menit. Jadi itu tergantung dari gimana kondisi kulit kamu, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kulit berjerawat, itu cocoknya yang punya kandungan AHA, BHA. Kalau misalkan yang kering mungkin apa. Jadi kita harus lihat dulu kandungannya itu apa. Sebenarnya itu bagus, tapi jangan terlalu sering dan harus lihat bahan-bahannya apa yang
tercantum di produk itu gitu. Aku boleh say hi dulu ke Kak Kemal. Halo, it's been a long time. Silakan, Kak. Oke, lanjut. Bagaimana cara memilih kosmetik yang aman buat kesehatan dan kecantikan? Karena seperti yang kita ketahuan, banyak sekali kosmetik yang membahayakan untuk kesehatan dan kecantikan Kak Amel. Oke, balik lagi ke pertanyaan dan jawaban sebelumnya. Jadi aku tuh kalau misalkan beli produk itu aku lihat dulu, ini ingredientsnya cocok nggak sama kulit aku gitu. Kan kulit aku yang berminyak cenderung berjerawat kan. Jadi aku lihat ini cocok nggak ya kalau untuk kulit berminyak, karena kalau misalkan aku pakai produk yang untuk kulit kering gitu kan, dan kulit kering itu biasanya dia ingin yang sedikit dewy atau yang ada mengkilat yang kayak Korean looks gitu, dan itu pasti akan nggak works di aku karena aku udah apa namanya, berminyak ditambah yang hasilnya dewy gitu kan, itu makin kelihatan becek banget kan muka aku. Itu sih, jadi kita harus tahu juga bahan apa yang tercantum di suatu produk itu, bagus nggak untuk kulit kita, cocok nggak gitu, gitu sih. Apakah global warming juga sangat mempengaruhi perubahan iklim dan cuaca, Kak Amel? Apa sih arti dan bedanya dari iklim dan cuaca? Oke, sebenarnya ini bahasan bukan di bidang aku sih ya gitu. Kalau mau ngejelasin gitu, ini bukan bukan bidang aku gitu. Kira-kira ada pertanyaan lain? Karena kalau misalkan dilihat nih dari iklim dan cuaca itu sendiri gitu kan, untuk kulit kita, kebanyakan karena di orang Jakarta itu, Jakarta itu kan cuacanya yang panas kan. Nah, maka dari itu, di Batu sendiri kalau di Malang itu cuacanya gimana? Dingin, Kak, panas banget. Kalau di Jakarta tuh bener-bener panas banget sih, kayak 33 derajat Celcius deh. Dan aku saranin, nah ini dia yang paling penting banget, yang harus dari dini kita tuh terapin gitu. Kemana-mana itu harus pakai sunblock, karena itu salah satu proteksi untuk kulit kita terhindar dari UVA dan UVB yang secara berlebihan. Jadi aku saranin mulai dari dini gitu. Indonesia ini kan iklimnya tropis kan ya. Lebih bagus itu kalau kita pakai sun protection, apalagi kita punya double protection. Jadi kalau aku misalkan aku pakai BB cream, pakai foundation, itu aku selalu lihat BB cream dan foundation itu yang kandungannya ada SPF-nya. SPF 30, SPF 45 gitu. Jadi aku punya double protection gitu. Karena kalau balik lagi ke yang tadi, kalau kita terpapar matahari lebih dari 15 menit, itu kan gak bagus buat muka kita, apalagi kita perempuan kan, pasti kita concern banget sama yang namanya penuaan gitu. Dan ya, aku pakai double protection itu. Jadi aku udah pakai sunblock, terus juga aku pakai make up yang ada kandungan SPF-nya gitu. Dan menurut aku di umur kamu juga kamu mesti pakai sunblock, dan banyak banget sunblock yang cocok untuk kulit remaja, kulit seusia kamu. Walaupun di Malang dingin ya, tapi kan yang namanya sinar matahari itu kan ada. Itu sih menurut aku. Oh iya Kak Amel, seperti yang kita ketahui, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sampah yang ditimbulkan seperti masker, APBD dari rumah sakit yang telah melanda seluruh. Oh, jadi ini ya, Itu sampah dari masker dan dari APD.
menurut aku kalau APD itu kayaknya ada yang bisa dicuci dan dipakai lagi sih. Kalau masker itu kan, kalau masker medis itu kan hanya bisa dipakai sekali atau 2 kali kan. Jadi untuk mengurangi sampahnya, dan sekali lagi itu bukan di bidang aku, tapi menurut aku ketika kita pakai itu tuh jangan langsung dibuang ke sembarang tempat gitu. Kan kalian pakai nih, dan itu pasti udah tercampur bakteri dari kalian sendiri kan, dari mulut kalian. Jadi kalau bisa itu kamu gunting. Kalau aku sih aku gunting, terus baru aku buang ke tong sampah, bener-bener di tong sampah. Jangan sampai buang di sembarang tempat kayak gitu. Juga pemakaiannya mungkin bisa bisa dikurangi tuh dengan pemakaian masker kain, karena masker kain itu kan bisa dicuci terus dipakai kembali, dicuci lagi gitu kan. Jadi menurut aku lebih baik memakai masker kain, dan diutamakan masker medis itu untuk para tenaga medis gitu. Jadi lonjakan sampah dari masker itu sendiri nggak terlalu tinggi gitu. Dan kebanyakan kan orang yang di mobil nih pakai masker, terus masker medis itu yang masker warna hijau dibuang aja gitu sembarangan, nggak ditaruh di tempat sampah. Sebenarnya itu satu, dia juga menyebabkan sampah, dan yang kedua itu juga menyebarkan penyakit juga ke orang yang mengambil sampah itu. Jadi kan itu kan bekas bakteri kita sendiri gitu. Untukku segitu. Jadi lebih baik pakai masker kain untuk kita. Kalau misalkan kamu mau double protection, pakai masker kainnya 2 aja. tapi satu juga udah nggak apa-apa kok. Asal kalian tuh menjaga jarak kan. Makanya adanya social distancing tuh untuk itu. Gitu. Yang saya tanyakan Kak Amel, bagaimana cara penanganan sampah masker dan APBD medis yang telah meludak di lautan karena wabah corona ini Kak Amel, yang saya lihat di berita dan medsos Kak Amel. Oke, ya itu tadi. Jadi sebaiknya yang pertama itu untuk kita masyarakat lebih baik menggunakan masker kain. Karena kalau misalkan karena diutamakan masker medis atau masker yang warna hijau itu diutamakan untuk para tenaga medis. Jadi untuk menguranginya dan menanggulanginya, yaitu kita pakai masker kain nih, gitu. Yang biarin yang para tenaga medisnya pakai, dan juga buang di tempat yang benar. Jadi kalau misalkan kita buang ke selokan, selokan itu nanti muaranya akan kemana, dan ke sungai, sungai akan muaranya ke lautan. Jadi kan sampah dibawa ke lautan lagi gitu kan. Nah, menurut aku, saran aku itu pakai masker kain, karena kain itu bisa dicuci, bisa dipakai gitu. Bagaimana cara penanganan untuk diri kita sendiri Kak Amel mengenai sampah masker dan APBD medis ini Kak Amel? Pakai untuk diri kita sendiri ya. Kalau aku sih, yang kalau misalkan aku pribadi, aku akan pakai masker kain gitu. Itu sebenarnya pertanyaannya sama ke yang tadi pertanyaan kamu sebelumnya sih. Dan jawaban aku juga akan sama. Kayak gitu. Begitupun dengan sampah plastik Kak Amel. Bagaimana cara menanggulangi sampah plastik ini Kak? Seperti kita tahu sendiri jika sampah plastik tidak dapat diuraikan Kak Amel. Nah, ini adalah big concern-nya Jakarta sendiri ya, dan isu ini menarik banget sih menurut aku. Di Jakarta sendiri penggunaan plastik itu sendiri sudah dibatasi. Jadi misalkan nih kita pergi ke Indomaret, pergi ke supermarket, pergi ke minimarket, kita di Jakarta sendiri tuh sudah pakai ini tas belanja. Jadi tas belanja bukan dari bahan plastik. Jadi kita bisa menggunakan itu lagi gitu. Nah, ini salah satu contoh nyata yang bagus. Di Jakarta untuk semua store juga sudah seperti itu, dan ada beberapa store. Jadi waktu itu aku belanja,
kebutuhan, dan itu di store sepatu, salah satu store sepatu di Jakarta. Kemudian ketika bayar, si mas-masnya tuh bilang, sekarang kita sudah tidak menyediakan plastik lagi ya, jadi bisa dibawa tanpa plastik. Dan wah, dan ini ternyata tuh benar-benar apa ya, direalisasikan dengan baik gitu. Jadi menurut aku di Jakarta sendiri sekarang perlahan itu sudah menggunakan tas belanja dan mengurangi sampah plastik. Dan itu salah satu hal terbaik untuk mengurangi sampah gitu. Apalagi plastik kan. Dan aku seneng banget sih jujur. Itu salah satunya sih yang paling dominan sih itu. Kita harus mengurangi sampah plastik dari penggunaan plastik itu dari belanja. Di pasar pun seperti itu sih sekarang. Sudah pakai tas belanja kebanyakan. Gitu. Kalau di Malang sendiri gimana? Masih menumpuk. Menggunakan masih kresek. Oh, masih ini ya, pakai plastik, kantong plastik gitu ya? Ya, Mungkin nantinya akan ada himbauan itu sih. Dan aku harap seluruh Indonesia bisa bisa merealisasikan itu gitu. Belanja menggunakan tas belanja. Jadi mengurangi sampah plastik. Karena ini isu yang menarik juga ya. Ini dari skala kecil sampai skala internasional juga membahas isu ini gitu, sampah plastik. tindakan apa saja yang harus kita lakukan Kak Amel untuk menyelamatkan bumi dan dunia dari semua ulah yang ditimbulkan manusia itu sendiri Kak Amel demi menjaga bumi dan dunia ke depannya dan demi kelangsungan semua makhluk hidup Kak Amel? Menjaga itu sebenarnya itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama kita tanemin nih, misal dari hal kecil dulu. Mumpung ini apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Yang pertama, kalau misalkan kamu merasa kamu sedang sakit, sedang tidak enak badan, ini ngomongin di masa pandemi ini dulu nih ya. Kamu lagi sakit, gak enak badan, sebaiknya kamu diam di rumah, jangan bertemu orang. Karena yang pertama itu kan kamu menjaga diri kamu sendiri dan kamu menjaga orang-orang yang akan kamu ketemuin sekitar kamu, orang tua kamu atau teman-teman kamu gitu. Kalau bisa, kalau kamu lagi sakit, gunakan masker walaupun kamu ada di rumah. Karena ketika kamu batuk, ketika kamu bersin, kamu nggak tahu kamu sedang menularkan virus ke orang di rumah kamu atau teman kamu. Dan itu yang pertama dalam menjaga kesehatan. Terus menjaga bumi itu sendiri, itu dimulai dari diri kamu sendiri. Yang pertama itu pemakaian energi bumi, itu listrik. Kalau aku tanemin dari dulu, itu mamaku selalu ngajarin matikan lampu ketika kamu tidak memakai lagi. Matikan AC atau pendingin ruangan ketika kamu tidak menggunakan lagi. Jadi aku menggunakan pendingin ruangan itu ketika aku butuh. Misalkan di siang hari tuh gerah banget aku baru pakai. Kalau aku merasa nggak gerah banget ya aku nggak akan pakai gitu. Terus juga lampu di kamar mandi. Itu kan sering banget ya kita kayak habis dipakai kamar mandi ya udah lampunya dimatiin. Padahal itu salah satu langkah kecil tapi menjadi besar tuh untuk save the energy of earth. Terus yang kedua, penggunaan TV, laptop, HP, tablet, dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak digunakan, silakan dimatikan. TV kan biasanya nih kita nonton terus ketiduran. Terus charger HP, kalau misalnya kita nge-charge tuh biasanya matiin dulu gitu kan. Kadang kita suka mainin kan. Kayak gitu emang itu susah sih, tapi itu langkah awal yang bagus untuk menjaga bumi kayak gitu. Terus buang sampah. Kalau misalkan kalau aku pribadi, sampah itu pasti bekas kemasan botol, minum, atau untuk belanja, itu aku selalu simpen dulu, baru kalau di tong sampah aku buang. Jadi dengan kebiasaan untuk membuang
sampah bukan pada tempatnya. Sebenarnya hal itu mungkin sepele gitu, tapi hal hal kecil itu matters, akan menjadi sebuah uh, habit yang bagus. Dan kamu tuh agent of change gitu. Kamu bisa merubah hal kecil itu menjadi besar. Itu sih menurut aku. Oh iya Kak Amel, pesan untuk aku Kak Amel. Sorry, Oh iya Kak Amel, apa pesan untuk aku Kak Amel? sorry keputus-putus, nggak ada suaranya, boleh diulang nggak? Oh iya Kak Amel, apa pesan untuk aku Kak Amel? Pesan untuk kamu, sorry, ini putus-putus bentar, Wek. Pesan untuk kamu, untuk Azwa, Fiona, untuk Fiona, you did a great things gitu. Dari umur kamu yang masih 9 tahun, kamu udah coba segala hal, dari mulai modern dance, mulai dari modeling gitu. Itu adalah langkah yang bagus. Kamu harus tetap menjalankan sesuai dengan minat kamu. Kalau kamu minat di modeling, kamu serius di modeling. Dan menurut aku nggak ada salahnya ketika kamu itu dan jangan takut ketika kamu itu berbeda dari teman-teman sekeliling kamu atau sekitar kamu. Kalau kamu passion for modeling, just do it. Gitu. Karena apa ya, kadang menjadi diri sendiri itu susah, tapi ketika kamu bisa melakukan dan kamu tahu apa yang diri kamu pengen, itu bagus banget. Jadi jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita kamu. Itu. Dan aku salut, kamu udah punya banyak talenta di umur kamu yang sekarang gitu. Pesan untuk teman-teman semua Kak Amel. Pesan untuk semuanya yang lagi sekolah di Cloudfire School, keep on going, semangat. Karena aku tahu belajar di modeling itu, sekolah modeling itu susah-susah gampang. Banyak senangnya, tapi juga banyak capeknya. Kalian tuh harus berdiri tegap, kan? Duduk itu tegap, nggak boleh nyender tembok. Dan ketika jalan menggunakan heels itu susahnya minta ampun. Waktu itu aku belajar dari heels 5 cm ke 7 cm ke 15 cm. Dan ketika berjalan tuh pace kamu tuh harus sama, dan itu susah banget, aku tahu. Terus juga harus mengatur makanan supaya badan kamu tetap bagus, dan uh, pertumbuhan kamu juga baik gitu kan, karena model itu kan butuh butuh kulit yang bagus, wajah yang bagus, dan selalu sehat gitu. Terus juga untuk yang lagi sekolah modeling, itu kamu jangan patah semangat, karena hasilnya nanti akan bagus gitu. Kamu juga jangan patah semangat untuk sekolah di Cloudfire School. Tuh, semangat ya. Jadi kesimpulan dari obrolan saya bersama Miss Amelia Nisa adalah, jadi mulai sekarang tinggal kesadaran kita semua untuk menjaga bumi dan dunia kita demi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dari global warming dan marahnya alam karena ulah manusia sendiri. Berhentilah menggunakan microbeach, body scrub, dan facial scrub berbahaya yang ditemukan beberapa bahan dan alat kosmetik yang bisa membahayakan kesehatan dan kecantikan. Kurangi penggunaan dan memaksimalkan sampah plastik dan masker. Sekali lagi, berhentilah membeli air minum dalam botol,
karena botol minum adalah salah satu sampah plastik terbesar di bumi dan dunia. Dan yang paling penting, tanamlah pohon sebanyak-banyaknya setiap ada kesempatan, karena pohon adalah sebagai paru-paru makhluk hidup di dunia, karena pohon dan tanaman adalah penghasil oksigen terbesar di bumi. Sekian dan terima kasih kepada Cloverdale School Management yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Miss Amelia Nisa untuk berbincang-bincang membahas mengenai Save the Earth and World. Dan saya Ajwa Fiona Zaikra Putri Adiansa dari Cloverdale Model Indonesia 2020 mengucapkan Go Green, stay healthy, be confident, be yourself, and don't stop always, always, and always to study. Bye-bye. Dah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Semangat ya. Iya, Kak.